Shalom saudara, mengawali pesan pastoral hari ini, saya ingin membacakan satu kebenaran firman Tuhan bagi saudara sekalian. Dari Roma pasal 7 ayat 19 sampai 20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara, apa yang akan jadi respon kita ketika kita berjalan tiba-tiba kita melihat kotoran di depan kita? Biasanya, spontan kita akan bereaksi menghindari kotoran itu. Tapi bagaimana jikalau di bawah kotoran itu ada pecahan uang 100.000? Tentu situasinya akan lain. Saudara, demikianlah juga dosa hadir dalam kehidupan kita. Jikalau kita bisa melihat dosa itu begitu sangat buruk, merugikan kita, tidak memberikan kenikmatan apa-apa bagi kita, mudah bagi kita untuk kemudian menjauhinya. Tidak, aku tidak ingin mendekat padanya. Tapi seringkali dosa itu berwujud sesuatu yang sangat nikmat, sangat indah, dan harus kita dapatkan kalau kita ingin memperoleh kepuasan dan kebahagiaan. Saudara, sebagai seorang Kristen kadangkala ada banyak orang yang mengeluh. Tuhan, aku sudah menerima keselamatan di dalam Engkau. Tapi kenapa juga kehidupan ini terus-menerus digoda di dalam godaan-godaan yang memungkinkan aku jatuh dalam dosa. Saudara, bagaimana kita menjawab pertanyaan itu? Saudara, satu hal yang harus kita tahu. Pada saat kita digoda, mendapati pencobaan-pencobaan datang dalam kehidupan kita. Pencobaan itu tidak berasal dari Allah. Diizinkan oleh Allah, betul. Tetapi pencobaan itu dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, lahir dari keinginan diri kita sendiri. Dan juga adalah karya dari iblis yang ingin menjauhkan kita daripada Allah dan daripada menjalankan kebenaran-kebenarannya. Artinya saudara, kadangkala kita jatuh dalam dosa itu bukan karena kita jahat. Kita jatuh dalam pencobaan-pencobaan karena kita ini manusia. Tapi saudara, satu hal yang harus kita tahu, kita tidak boleh menjadi manusia yang menyerah dengan godaan dan pencobaan yang hadir dalam hidup kita. Ada perjuangan saudara yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah, berdoalah, supaya kita tidak jatuh dalam kelemahan dan pencobaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah pepatah yang berkata, biarkanlah burung lewat di atas kepala kita, tapi jangan sampai dia bersarang di kepala kita. Kita tidak bisa membuat burung tidak bisa terbang di atas kepala kita. Tetapi minimal kita bisa menjaga kepala kita tidak menjadi sarang dari burung yang terbang tersebut. Artinya apa saudara? Kita punya peran. Kita punya tanggung jawab untuk hidup dalam ketekunan kita. Menjauhi godaan-godaan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Saudara, apa yang saat ini menjadi pergumulan kita? Ada sebagian orang yang bergumul dengan sisi emosional di dalam dirinya. Dia tidak mampu menguasai dirinya. Dia cepat marah, cepat memukul, mudah untuk memukul, dan menimbulkan sakit hati bagi orang-orang sekitarnya. Ada juga orang yang hatinya mudah untuk berselingkuh, tidak setia kepada pasangannya. Ada juga orang yang pikirannya liar, dikuasai oleh hawa nafsu yang liar. Ada juga orang yang hasrat hatinya adalah untuk menikmati kehidupan dalam dunia ini dengan kekayaan yang bisa didapatkan apapun caranya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sadarilah. Itu semua adalah ikatan-ikatan yang harus kita lepaskan dalam nama Kristus Yesus.
Sadarilah bahwa itu adalah pencobaan-pencobaan yang membuat kita jauh dari kebenaran Tuhan. Mari kita hidup menjadi anak-anak Tuhan yang menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pada saat kita terikat dengan keikatan-ikatan godaan-godaan yang membuat kita jatuh dalam dosa, akuilah saudara semuanya itu dan serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan saja yang melepaskan diri kita dari ikatan-ikatan, godaan-godaan itu. Dan juga fokuslah kepada Tuhan, saudara. Ingatlah, Tuhan Yesus juga adalah pribadi yang pernah merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Sehingga pada waktu kita mengakui kita lemah dengan segala pencobaan yang datang dalam hidup kita, kita juga mengingat bahwa Kristus pun pernah merasakan perasaan yang sama, tetapi Tuhan Yesus tidak jatuh dan tidak berdosa. Pengharapan kita ada dalam Tuhan Yesus. Pada saat kita mengalami kegagalan, pada saat kita merasa begitu lemah dan tidak mampu, jangan menyerah. Kembali kepada Tuhan, sungguh-sungguh memohon pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Kiranya Tuhan memampukan kita agar kita sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Hidup di tengah-tengah dunia ini. Dimampukan untuk tetap setia, berkomitmen dan bertekun dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Serta dijauhkan daripada kejatuhan-kejatuhan oleh karena pencobaan dan godaan-godaan dalam hidup kita. Tuhan Yesus menolong setiap kita semua. Tuhan memberkati.